Jadi ini dan kemudian ada dari jurusan dulu ya, ada Bayani gitu ya, lawyer kami, dan kemudian ada Bang Sri Raja Chandra, purnawirawan oleh Purnawirawan ya, kemudian Pak Sunarko sebagai purnawirawan, jadi kemungkinan untuk hari juga gitu ya. Lalu kemudian lagi ada Barisan Pandida yang berhasil melakukan gelar perkara khusus. Meskipun sampai sekarang belum keluar gitu ya. Kemudian ada Ustaz Ahmad Kusnul yang sebagai koordinator non likuidasi. Sebesar ada Pak Beni, kemudian orang Indi gitu ya, bersama kita. Sekalian untuk lebih efektif jumpa pers kita pagi ini, kami akan mengawali dulu penjelasan singkat dari Ahmad Kusnul seperti apa sikap kami, karena dua ya, ada yang ada di Bareskrim dan ada yang di Polda. Ya. Kita akan seperti apa sikap kami dan langkah-langkah upaya hukum yang akan kita lakukan ke depan. Karena sekali lagi tujuan ini sesungguhnya adalah bukan untuk pribadi para pengusaha. Selamat datang ke Ibu Kuliah gitu ya. Jadi bukan, tapi ini adalah lebih kepastian hukum, kebenaran untuk kepentingan publik, supaya dengan sejarah bangsa kita pilih. Saya persilakan kepada Ustaz Akak untuk kita biasa lebih awal dulu kita kepada kita semua. Baik, terima kasih Bang Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Kamis 10 Juli 2025 yang lalu, Kombes Pol Ade Arisan selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya mengumumkan peningkatan status dari tahapan penyelidikan ke penyidikan laporan terhadap klien kami Roy Suryo dan yang lainnya yang sebelumnya dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo pada 30 April 2025 yang lalu. Menurut Polda Metro Jaya, peningkatan status ini bukan hanya terkait laporan Saudara Joko Widodo, tetapi juga sejumlah laporan dari Polres lainnya yang dilimpahkan atau dikonsolidasi oleh Polda Metro Jaya. Ada 5 laporan dari Polres yang lainnya dan kami pernah mendapatkan undangan klarifikasi. Namun dari 5 laporan tadi, 2 dinyatakan gugur karena pihak pelapor tidak mengajukan klarifikasi saat diundang, dan 3 dinaikkan ke tahap penyidikan. Artinya ada 4 laporan dari total 6 laporan yang ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Sebagaimana kita ketahui, Saudara Joko Widodo sendiri melaporkan dengan dugaan tindak pidana pencemaran 310 KUHP, fitnah 311 KUHP, dan 27A Undang-Undang ITE terkait menyerang kehormatan menggunakan sarana ITE. Namun di luar itu, kami juga menyebut ini penyelundupan hukum ya. Saudara Joko Widodo melaporkan dengan pasal 35 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 12 tahun penjara, juga pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pidananya 8 tahun penjara. Ini yang dulu sering kami sebut upaya untuk kriminalisasi, karena dimasukkan pasal-pasal yang tidak relevan dengan delik pencemaran dan fitnah dengan target kalau nanti statusnya naik ke penyidikan dan ditetapkan tersangka, polisi bisa menggunakan kewenangan untuk melakukan penahanan berdasarkan KUHP, karena ancaman pidana yang bisa ditahan itu minimum 5 tahun penjara. Dan dengan dimasukkannya pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE, melalui laporan Saudara Joko Widodo ini, polisi nanti bisa mengambil langkah untuk menahan, walaupun dalam persidangan pasal-pasal ini tidak terbukti begitu. Dan itulah modus operandi kriminalisasi yang sering kami temui, bukan hanya di kasus klien kami hari ini. Yang kedua, laporan-laporan yang lainnya itu dilaporkan ada yang dari Polres Jakarta Selatan yang mengatasnamakan Peradi Bersatu. Unik sekali, lucu, bahkan aneh. Dia melaporkan diantaranya adalah kabar bohong, pemberitahuan bohong, 28 ayat 3 Undang-Undang ITE. Selain itu pidana sara, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan juga pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Tetapi pelapor ini sendiri bohong. Dia menuduh kami mengedarkan kabar bohong, klien kami ya. Pelapor sendiri mengedarkan pemberitahuan